Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kenalin, nama saya Nur Rahma yang diberikan kepercayaan sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Tentu saja saya di sini tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan sekelompok saya, yaitu di kelompok 2 yang akan memaparkan materi mengenai fisika imaging yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Nah, siapa aja rekan-rekan saya ini? Yang pertama ada saya sendiri, Nur Rahma sebagai moderator. Juga ada rekan-rekan saya sebagai presentator, Rizana Rashid, Syahda Adristi. Kemudian juga ada Siana Alfia, Rizky Febriani, Afif Fajrin, Ronaldo Jeffrey. Kemudian juga ada Ariel Rafif dan yang terakhir ada Fagi Kamaluddin. Di presentasi kami kali ini, kami akan membawakan materi mengenai fisika imaging tentang MRI. Yang mana kita akan kupas tuntas bagaimana sih dasar-dasar fisika imaging mengenai MRI ini. Seperti bagaimana waktu relaksasi, T1, D2 atau pembobotan ini, kualitas citra, dan apa sih kelebihan dan kekurangan dari MRI. Jadi langsung saja, mari kita cek materi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya dalam pemaparan selanjutnya. Yuk cek di samping. Kalian tahu nggak apa itu MRI? MRI adalah suatu teknik pencitraan yang menghasilkan citra potongan melintangi objek yang menggunakan medan magnet kuat, fluktuasi gradien yang berulang dan cepat secara tegak lurus, serta radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang radio atau energi radiofrekuensi. MRI mampu memberikan perbedaan citra yang baik dari jaringan normal dan sensitivitas yang tinggi terhadap suatu penyakit. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang 3 poin penting di dalam MRI. Yang pertama ada magnet, yang kedua ada gradient coil atau radio frekuensi coil, dan yang ketiga ada sistem komputerisasi. Nah, yang poin pertama magnet. Magnet sendiri merupakan inti dari pemeriksaan MRI. Nah, magnet yang digunakan merupakan jenis magnet superkonduktor. Nah, magnet ini nanti akan terletak di suatu wadah, di dalamnya terdapat cairan helium. Kekuatan medan magnet yang digunakan pada modalitas MRI memiliki satuan Tesla. Nah, 1 Tesla sendiri adalah 10.000 Gauss dan 1,5 Tesla diperkirakan bisa melebihi kekuatan medan magnet bumi. Semakin tinggi kuat medan magnet yang kita gunakan di MRI, maka semakin tinggi pula SNR yang bisa dihasilkan. Selanjutnya, kita ke poin yang kedua, ada gradient coil dan juga radio frekuensi coil. Gradient coil ini akan mengatur pada spatial encoding di MRI. Gradient coil terdiri dari 3 sumbu. Yang pertama sumbu X, ini akan mengatur frekuensi encoding, kemudian gradient sumbu Y akan mengatur fase encoding, dan yang terakhir gradient sumbu Z akan mengatur slice selection. Nah, dari gradient coil ini nanti akan menghasilkan potongan koronal, sagittal, dan juga aksial. Potongan aksial akan dihasilkan oleh sumbu Z, kemudian sagittal dari sumbu X, dan potongan koronal dari sumbu Y. Selanjutnya ada radio frekuensi coil. Nah, di sini ada transmitter coil dan juga ada receiver coil. Transmitter coil nanti akan memberikan radio frekuensi kepada tubuh kita, kemudian dari tubuh kita akan diterima oleh receiver coil. Selanjutnya, yang poin ketiga ada sistem komputerisasi. Nah, sistem komputerisasi sendiri ini sangat penting di MRI karena kita akan mengatur parameter, kemudian sekuen yang akan kita berikan pada saat pemeriksaan MRI. Kemudian dengan sistem komputerisasi, kita juga akan menerima data dari scanning MRI, kemudian kita olah menjadi sebuah citra. Itu tadi adalah 3 poin penting dalam pemeriksaan MRI. Ya, selanjutnya kita masuk konsep fisika MRI. Yang pertama yaitu ada spin. Spin adalah proton yang memiliki perilaku hampir sama dengan perilaku sebuah magnet. Sebab proton merupakan suatu partikel yang bermuatan positif dan aktif melakukan gerakan secara kontinu mengitari sumbunya. Selanjutnya yaitu presesi. Spin sekunder atau gerakan NMV mengelilingi medan magnet eksternal B0 dan menyebabkan magnetic moment bergerak secara sirkular mengelilingi B0. Selanjutnya yaitu resonansi.
Resonansi adalah transisi energi yang terjadi ketika suatu benda dikenai suatu frekuensi yang sama dengan frekuensinya. Selanjutnya yaitu magnetisme. Magnetisme merupakan gaya elektromagnetik dari suatu muatan bergerak. Selanjutnya yaitu aksial. Aksial merupakan potongan yang membagi bidang tubuh menjadi superior dan inferior. Potongan ini dihasilkan oleh gradien koil Z-aksis. Selanjutnya yaitu sagital. Sagital merupakan potongan yang membagi bidang tubuh menjadi sinistra dan dekstra. Potongan ini dihasilkan oleh gradien koil X-aksis. Selanjutnya kita masuk ke koronal. Koronal merupakan potongan yang membagi bidang tubuh menjadi anterior dan posterior. Potongan ini dihasilkan oleh gradien koil Y-aksis. Klaustrofobia. Klaustrofobia adalah gangguan kecemasan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan intens pada ruang sempit. Jika kamu menjadi sangat gugup atau panik saat berada di ruang sempit, maka kemungkinan besar kamu mengidap fobia ini. Kemudian ada gradien. Gradien adalah sistem yang bekerja berdasarkan sumbu geometri kartesius dengan label X, Y, Z. Jika gradien diaktifkan, maka akan menghasilkan kemiringan di bidang statis di sumbu X, Y, dan Z. Kemudian ada coil. Coil merupakan kumparan yang digunakan dalam MRI untuk mengirimkan sinyal serta menerima sinyal radiofrekuensi untuk menghasilkan sinyal MR. Kemudian ada radiofrekuensi. Radiofrekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi antara 1 sampai 80 MHz. Terdapat dua jenis pulsa RF pada MRI, yaitu pulsa RF 90 dan pulsa RF 180. Lalu ada Tesla. Tesla merupakan besaran intensitas medan magnet. Semakin tinggi intensitas magnet, maka semakin detail gambar pencitraan yang dihasilkan. Lalu ada Gauss. Gauss, yaitu disingkat sebagai G atau GS, adalah satuan CGS untuk mengukur medan magnet, juga dikenal dengan densitas flux magnet atau induksi magnetik. Gauss memiliki satuan Tesla dengan 1 Tesla sama dengan 10.000 Gauss. Yang terakhir ada hidrogen. Hidrogen merupakan unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki simbol H dan nomor atom 1. Muatan netral atom H berisi satu proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang terikat kepada nukleus. Untuk poin selanjutnya adalah apa aja sih yang harus dipersiapkan saat melakukan pemeriksaan MRI. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Lalu yang kedua adalah persiapan pasien. Untuk alat dan bahan, alat utama yang diperlukan adalah pesawat MRI. Kemudian ada coil, lalu ada fiksasi, kemudian selimut, dan ada ear plug. Untuk yang terakhir adalah bahan media kontras bila diperlukan. Kemudian untuk persiapan pasien, yang pertama pasien puasa 2 jam sebelum pemeriksaan dan dilakukan cek urium serta kreatinin serta dihitung GFR. Untuk dua hal ini dilakukan jika akan melakukan pemeriksaan MRI dengan media kontras. Selanjutnya, pasien mengisi inform consent dan akan diberikan penjelasan mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian dilakukan screening mengenai riwayat pasien seperti berat badan pasien, riwayat operasi, riwayat dilakukannya pemeriksaan CT scan dan MRI, serta menanyakan keluhan dan apa yang dirasakan oleh pasien. Lalu yang terakhir, sebelum masuk ke ruangan pemeriksaan MRI, pasien akan dilakukan screening logam. Bagaimana sih pembentukan citra pada MRI? Proses terbentuknya citra MRI yaitu bila tubuh pasien diposisikan dalam medan magnet yang kuat, inti-inti hidrogen tubuh akan searah dan berotasi mengelilingi arah vektor medan magnet. Bila sinyal frekuensi radio dipancarkan melalui tubuh, beberapa inti hidrogen akan menyerap energi dari frekuensi radio tersebut dan mengubah arah yang disebut resonansi. Bila sinyal frekuensi radio dihentikan pancarannya, inti-inti tersebut akan kembali pada posisi semula, melepaskan energi yang telah diserap dan menimbulkan sinyal yang ditangkap oleh receiver coil dan kemudian diproses menjadi sebuah citra. Nah, di pemeriksaan MR ini ada kontraindikasi juga loh. Kontraindikasi magnetic resonance imaging atau MRI adalah pasien yang di dalam tubuhnya terdapat benda asing karena cedera atau adanya katup jantung mekanik buatan dan ada benda logam ataupun ferromagnetik seperti plate, screw, clip, dan prostetik. Oke, sekarang kita masuk tentang kualitas citra pada MRI, yaitu yang pertama yaitu SNR atau signal to noise ratio. SNR didefinisikan sebagai perbandingan dari amplitudo sinyal MR dengan amplitudo sinyal noise dari background. Sinyal merupakan induksi voltage yang dihasilkan oleh NMV pada bidang transversal diterima oleh coil receiver. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang dihasilkan dari sistem MR, lingkungan, dan pasien.
Peningkatan SNR biasanya membutuhkan peningkatan sinyal relatif terhadap noise. Pengukuran SNR dilakukan dengan melakukan region of interest atau ROI. Untuk mendapatkan nilai sinyal pada daerah yang dinilai, parameter yang mempengaruhi SNR adalah kekuatan medan magnet, densitas proton, jenis dan posisi koil, TR, TE, flip angle, dan jumlah rata-rata sinyal serta penerima bandwidth. Selanjutnya yaitu kita bahas CNR atau contrast to noise ratio. CNR merupakan perbedaan SNR antara organ yang saling berdekatan. CNR yang baik dapat menunjukkan perbedaan antara dua organ yang berdekatan. CNR dapat diperoleh dengan melakukan region of interest atau ROI pada dua objek yang akan dinilai. CNR dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan media kontras, menggunakan pembuatan gambar T2, dan menghilangkan gambaran jaringan normal dengan spektral. Kemudian ada resolusi spasial. Resolusi spasial adalah kemampuan untuk membedakan antara dua titik secara terpisah dan jelas. Resolusi spasial dikontrol oleh voxel. Semakin kecil ukuran voxel, maka resolusi akan semakin baik. Resolusi spasial dapat ditingkatkan dengan irisan yang tipis, matrik yang halus atau kecil, FOV kecil, dan menggunakan rektangular FOV bila memungkinkan. Kemudian yang terakhir ada waktu scanning. Waktu scanning adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi data. Waktu scanning berpengaruh terhadap kualitas gambar, karena dengan waktu yang lama akan menyebabkan pasien yang bergerak dan kualitas gambaran yang akan turun. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap waktu scanning adalah TR, jumlah phase encoding, dan jumlah akuisisi atau next. Baik teman-teman, untuk konsep selanjutnya yaitu ada T1 dan T2. T1 adalah waktu relaksasi di mana magnetisasi pada sumbu longitudinal sumbu Z kembali lagi atau biasanya disebut dengan magnetisasi recovery. Sinyal yang awalnya 0% kemudian bertambah mencapai hingga 63%. T1 merupakan pembuatan dengan parameter TR dan TE pendek. Pada pembuatan T1 dengan nilai TR pendek, jaringan lemak akan mengalami recovery penuh pada arah longitudinal dan akan tampak gelap atau hyperintens. Biasanya pembuatan T1 digunakan untuk menunjukkan struktur anatomi, sedangkan T2 adalah waktu relaksasi di mana magnetisasi pada sumbu transversal menghilang atau decay. Sinyal yang awalnya 100% turun hingga 37%. Pembuatan dengan menggunakan parameter TR dan TE panjang. Dengan TR panjang mengakibatkan terjadinya proses magnetisasi untuk semua jenis jaringan FET, CSF mencapai magnetisasi maksimum. Kemudian citra T1 ini MRI diturunkan dari waktu longitudinal relaksasi, sedangkan citra T2 MRI diturunkan dari waktu relaksasi transversal. Dua jenis gambar ini menunjukkan gambar yang berdasarkan sifat yang berbeda dari jaringan lunak yang sedang diekspor dalam prosedur MRI. Kecerahan dalam T1 MRI dan T2 MRI menunjukkan hal yang berbeda kepada spesialis medis. Jika dalam T1 MRI gambar lebih terang, itu merupakan indikasi relaksasi T1 yang lebih pendek. Jika gambar MRI T2 lebih cerah, ini menunjukkan relaksasi T2 lebih lama. Ya, slide selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan MRI. MRI diperlukan ketika teknik pencitraan lain tak bisa memberikan informasi yang memadai untuk penanganan kondisi pasien lebih lanjut. Misalnya, dokter belum bisa menegakkan diagnosis setelah menjalankan CT scan atau pemindahan menggunakan sinar X. Dalam hal ini, dokter bisa menyarankan MRI untuk pasien. Keunggulan utama MRI adalah mengkarakterisasi dan membedakan jaringan menggunakan sifat fisik dan biokimianya. Dengan MRI, aliran darah, cairan susu tulang belakang, serta kontraksi dan relaksasi organ juga bisa dievaluasi. Resolusi gambar dari citra MRI pun juga lebih tinggi sehingga memudahkan dokter dalam membaca hasilnya. Selain itu, MRI sendiri mempunyai keunggulan diantaranya bersifat non-invasif, tanpa radiasi, zat kontras MRI jarang menghasilkan reaksi alergi, gambar struktur jaringan lunak sangat jelas dan detail dibanding dengan pencitraan lain. Dapat dengan mudah membuat ratusan gambar dari hampir semua arah dan orientasi apapun. Dapat mencakup sebagian besar tubuh dan dapat digunakan untuk melihat apakah kanker telah menyebar dan membantu menentukan pengobatan terbaik. Namun dengan banyaknya keunggulan tadi,
Tentunya modalitas ini pun juga memiliki kekurangan. Pada MRI medan magnet yang digunakan begitu kuat hingga mampu mempengaruhi benda apapun yang terbuat dari logam di sekitarnya. Maka resikonya amat besar bagi pasien yang memiliki implan logam seperti alat pacu jantung. Pasien ini tidak boleh memasuki mesin MRI. Resiko dan efek samping lainnya yaitu yang pertama, kebisingan. Jadi pesawat MRI ini sendiri menghasilkan suara bising yang hingga mencapai 120 desibel. Pasien mungkin akan diberi alat penyumbat telinga atau earplug sebelum masuk ke mesin. Selanjutnya, stimulasi saraf. Stimulasi saraf ini yaitu sensasi berkedut yang muncul dari proses di dalam mesin MRI. Selanjutnya, masalah zat kontras. Untuk pasien yang gagal ginjal berat yang memerlukan dialisis mungkin akan bermasalah dengan penggunaan zat kontras gadolinium. Selanjutnya, terdapat masalah kehamilan. Disarankan untuk ibu hamil tidak menjalani pemeriksaan MRI pada trimester pertama kehamilan dalam kaitan dengan penggunaan zat kontras yang mungkin mempengaruhi janin. Dan yang terakhir yaitu klaustrofobia, di mana mesin MRI umumnya tertutup di sekelilingnya dan sempit sehingga tidak nyaman bagi pengidap klaustrofobia. Namun, untuk mesin MRI yang terbaru, yang lebih terbuka sehingga lebih ramah bagi pasien yang mempunyai fobia terhadap tempat yang sempit dan tertutup. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang mana mengenai fisika imaging dari MRI. Saya harap teman-teman semuanya dapat mengambil manfaat dari apa yang telah kami paparkan tadi. Nah, saya selaku moderator memohon maaf apabila dari kelompok kami terdapat kesalahan kata maupun pengucapan yang salah, baik sengaja maupun tidak disengaja. Nah, buat teman-teman semuanya juga jangan lupa like, comment, and share dari video ini supaya teman-teman semuanya selain mendapat manfaat juga membantu kami dalam menyelesaikan tugas kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.